polisi menemukan adanya kerangka manusia yang terkubur. Korban-korban itu adalah anggota keluarganya nih Mamang. Halo Mamang, welcome back to my channel Sigit NTS. Pada video kali ini gue bakal cerita tentang kasus yang sempat menggemparkan di Jawa Barat. Kasus yang benar-benar menurut gue ini gila banget dan benar-benar nggak punya hati nurani nih pelakunya. Nah, kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS nih Mamang. Pada tanggal 12 Januari tahun 2023, polisi setempat mendapatkan laporan nih Mamang. Nah, isi laporannya adalah tentang satu keluarga yang ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kontrakan di Bantar Gebang, Bekasi nih Mamang. Nah, di TKP ini ada ditemukan 3 orang yang meninggal dunia dan 2 orang dalam keadaan kritis nih Mamang. Ketiga orang yang meninggal dunia itu adalah yang pertama, sang ibu bernama Ai Maimunah berusia 40 tahun dan 2 anaknya yaitu Ridwan Abdul Muiz berusia 23 tahun dan Riswandi berusia 17 tahun. Dan diduga ini Mamang, mereka ini meninggal dikarenakan keracunan makanan Mang. Polisi datang dan ketika polisi datang, polisi tidak menemukan nih kerusakan di pintu rumah kontrakan tersebut dan polisi juga tidak melihat ada barang yang hilang di dalam kontrakan tersebut. Jadi nggak ada bukti nih kalau keluarga tersebut meninggal karena dibunuh atau karena tindak pidana nih Mamang. Dan dugaan awal adalah keracunan makanan. Tapi pihak polisian tidak serta-merta berpatokan pada satu alasan nih Mamang penyebab kematian keluarga tersebut. Nah, polisi mencari analisa dengan berbagai macam kemungkinan. Apakah keluarga ini meninggal murni karena keracunan ataukah ada penyebab lain nih Mamang. Lalu pihak polisi melakukan penyisiran TKP, kemudian melakukan penyelidikan, kemudian melakukan olah TKP secara teliti dan seksama nih Mamang. Pada saat polisi melakukan penyisiran, polisi menemukan ada bungkus makanan di salah satu tempat sampah di belakang rumah itu, Mang. Kemudian Kapolda Metro Jaya pada saat itu, Irjen Pol Muhammad Fadil Imron meminta nih anggotanya untuk melakukan scientific crime investigation atau metode penyidikan secara saintifik. Dan di tempat sampah yang tadi nih ditemukan ada bungkus racun nih Mamang. Selain itu ditemukan juga sisa-sisa kopi nih Mamang. Dan polisi juga menemukan bekas muntahan di daerah itu. Kemudian sisa-sisa kopi yang udah diseduh dan bekas muntahan yang ada di TKP dibawa oleh tim kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan unsur kimia berbahaya nih Mamang di dalam kopi yang diseduh oleh keluarga itu. Sedangkan dalam muntahan tersebut ditemukan zat yang mengandung pestisida yang sangat beracun yang berjenis aldicarb. Kemudian dari laboratorium forensik setelah dianalisis menemukan dari bahan-bahan sisa makanan ini mengandung 2 jenis racun, yaitu racun tikus dan racun untuk hama pestisida. Kemudian dari kedokteran forensik hasil otopsi menemukan zat yang sama, 2 racun ini. Lalu hasil investigasi polisi juga menemukan di belakang rumah ini ada lubang galian seluas 1 kali 2 meter nih Mamang. Kemudian dari semua petunjuk yang polisi dapatkan, polisi menyimpulkan nih bahwa ini bukan kasus keracunan Mamang, tapi kemungkinan adalah kasus pembunuhan. Berdasarkan keterangan dari Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, pada saat press release awal, jadi hasil otopsi menemukan luka-luka di seputaran wajah dekat leher. Dan berdasarkan hasil interogasi terhadap tersangka,
bahwa selain diracun, korban juga dicekik nih memang agar korban cepat meninggal dunia. Hasil otopsi menemukan luka-luka di seputaran wajah ini. Ternyata hasil interogasi kami terhadap tersangka, selain diracun, korban-korban ini juga dicekik ya, lehernya agar cepat meninggal dunia. Dari hasil investigasi yang dilakukan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi ini memang, pihak kepolisian menemukan 3 orang tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Mereka adalah Wawon Erawan alias Aki berumur 61 tahun, kemudian Solihin alias Duloh berusia 60 tahun, dan M. Dede Solehudin alias Dede berusia 34 tahun. Nah Mang, investigasi polisi nggak berhenti sampai sana nih Mamang. Polisi lalu melakukan penyelidikan personal terhadap ketiga pelaku tersebut. Polisi memiliki dugaan bahwa ketiga pelaku tersebut pernah melakukan tindak pidana atau tindak kriminal lainnya nih Mamang. Polisi lalu menelusuri jejak mereka Mang, lalu melakukan penyisiran yang amat sangat mendalam dan detail terhadap rumah mereka nih Mamang. Dan benar saja nih Mang, berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, di rumahnya Wawon dan Dede nih Mang yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat, polisi menemukan adanya kerangka manusia yang terkubur. Dan yang paling mengejutkan adalah bukan hanya satu kerangka nih Mamang, tapi ada beberapa kerangka nih Mamang. Oh my god. Pihak polisi melakukan identifikasi nih Mamang terhadap kerangka-kerangka yang ditemukan di rumah Wawon dan Dede. Dan hasilnya adalah kerangka tersebut ada yang meninggalnya 2 tahun yang lalu, bahkan ada kerangka yang 2 bulan lalu nih Mamang meninggalnya. Astagfirullahaladzim. Dan yang paling gila lagi adalah korban-korban itu adalah anggota keluarganya nih Mamang. Gua gak habis pikir nih Mang, apa yang ada di otak Wawon CS nih Mang. Bahkan keluarganya pun mereka bantai Mang. Astagfirullahaladzim. Fakta-fakta pembunuhan yang dilakukan oleh Wawon CS nih perlahan mulai terungkap nih Mang. Sampai dengan saat ini polisi sudah menemukan 9 korban nih Mamang. Oke, gua rinci beberapa korban yang berhasil polisi temukan. Yang pertama adalah di Bekasi yang 3 orang tadi Mang. 3 orang yang gue sebutin di awal. Ai Maimunah berusia 40 tahun, yaitu istri silihnya Wawon. Kemudian Ridwan Abdul Muiz berusia 23 tahun, yang merupakan anaknya Ai Maimunah dengan mantan suaminya Didin. Lalu ada Riswandi berusia 17 tahun, anaknya Ai Maimunah dengan mantan suaminya Didin yang tadi. Kemudian di Cianjur ada Wiwin. Wiwin ini adalah istri pertamanya Wawon nih Mamang, yang merupakan anaknya Noneng. Dan Noneng, my god, Noneng yang merupakan mertuanya Wawon atau ibunya Wiwin. Kemudian Bayu, anak 2 tahun, yang merupakan anak kandungnya Wawon. Gila ini orang anjir, satu keluarga dia bantai, kurang ajar. Lanjut Mang, Farida seorang TKW dan Halimah istri sirihnya Wawon yang merupakan ibunda Ai Maimunah. Wait, Halimah istri sirihnya Wawon yang merupakan ibunda Ai Maimunah. Fuck, gile banget nih orang. Jadi gue ngambil kesimpulan nih Mang, si Wawon ini menikahi anak tirinya, kemudian menikahi mertuanya. Gila nih orang. Nah di Surabaya ada satu korban nih Mang, yang bernama Siti, yang merupakan tenaga kerja wanita. Di luar 9 korban tadi, bahkan ada nih Mang satu orang namanya Ayu yang berusia 5 tahun, yang merupakan anak kandung dari Wawon, itu hampir menjadi korbannya nih Mamang. Gue jadi speechless Mang. Ini sih pembunuhan berantainya yang emang kurang ajar banget. Ini pembunuhan berantai yang luar biasa sadis dan emang gila nih Wawon. Membunuh yang emang darah dagingnya sendiri Mang. Lanjut Mang, berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa ada beberapa motif nih Mang yang dilakukan oleh Wawon CS untuk melakukan pembunuhan berantai ini. Yang pertama adalah motif supranatural nih Mang. Jadi
Hal ini disimpulkan berdasarkan dari keterangan dari saksi dan para tersangka. Salah satu dari ketiga orang tersebut adalah dukun, Mang. Edian. Yang kedua adalah uang. Jadi mereka ini, Mang, sebenarnya adalah komplotan kriminal. Dan mereka itu dalam melancarkan aksi kriminalnya punya tugas masing-masing nih, Mamang. Nah, yang pertama tugasnya adalah si Wawon alias Aki. Aki ini punya tugas mencari korban ya, Mang. Korban orang-orang yang pengen kaya, yang biasanya orang-orang yang gampang percaya tahayul gitu, Mang, dengan atau percaya supranatural atau percaya perdukunan, dengan iming-iming bisa menggandakan uang. Dan Aki ini juga membantu Duloh untuk menghabisi para korban, Mang. Yang kedua adalah Solihin alias Duloh. Duloh ini mengaku sebagai seorang dukun nih, Mang, dan mempunyai kekuatan gaib untuk menggandakan uang nih, Mama. Gile bener. Dalam aksi pembunuhan para korban, Duloh bertugas sebagai orang yang membeli racun nih, Mang. Yang membeli racun, kemudian meracik racun tersebut dan memberikannya kepada para korban. Dan yang ketiga adalah M. Dede Solihin atau disebut Dede atau alias Dede. Si Dede ini bertugas untuk mengumpulkan uang para korban nih, Mamang. Untuk keterlibatan kasus yang ada di Bekasi ini, dia yang membuat lubang di belakang rumah korban dan membeli kopi saset nih, Mamang. Jadi ketiga orang ini emang punya planning masing-masing nih, Mamang. Punya planning tentang apa yang harus dilakukan untuk menghabisi nyawa para korban nih, Mang. Nah, ilustrasinya seperti ini, Mang. Jadi mereka ini bilang kepada korban bahwa ada nih seseorang atau dukun atau paranormal yang bisa menggandakan uang nih, Mama. Menggandakan uang dan sudah terbukti berhasil. Kemudian mereka membujuk para korban untuk istilahnya ikutan lah, join lah kan gitu dalam rangka menggandakan uang. Nah, para korban itu tertarik untuk bergabung dan menyerahkanlah uang tersebut kepada si Aki. Dan ketika beberapa lama uang tidak kunjung berlipat, Mang. Kemudian korban menanyakan tentang uang yang mereka setorkan dengan tujuan untuk digandakan. Tapi ketika mereka menanyakan hal tersebut kepada Wawon CS, mereka langsung dihabisi nih, Mama. Kemudian salah satu TKW yang sudah terungkap adalah Siti. Jadi ceritanya gini, Mamang. Siti ini tergoda bujuk rayu Wawon untuk menggandakan uang. Setelah beberapa waktu, Siti ini menagih nih uang kepada Wawon. Menagih uang yang dititipkannya. Kemudian Wawon bilang nih, Siti harus ngambil uang yang sudah berlipat ganda di sebuah pulau. Jadi Siti ini harus nyebrang buat ngambil uang yang sudah berlipat ganda melalui kapal. Singkat cerita, pergilah mereka nih menggunakan kapal. Dan lo tahu nggak, Mang, apa yang terjadi? Wawon minta mertuanya yang bernama Noneng untuk mendorong Siti ke laut nih, Mamang. Akhirnya Noneng mendorong Siti ke laut dan Siti meninggal karena tenggelam. Dan pada endingnya Noneng pun menjadi korban kebiadaban Wawon CS. What the fuck? Polisi memperkirakan kalau hasil kejahatan mereka mencapai 1 miliar rupiah di Mamang. Karena ada aliran dana secara reguler masuk ke rekening Dede nih, Mamang. Polisi tetap akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk membuktikan nih apakah ada korban lainnya dari pelaku Wawon CS. Nah, itu tadi, Mang, rangkuman dari serial killer Wawon CS. Gua sampai nggak habis pikir nih, Mamang, dengan tindakan yang dilakukan oleh Wawon CS ini emang sangat gila banget dan nggak punya hati nurani banget nih, Mamang, apa yang dilakukan oleh Wawon CS. Dan gua nggak nyangka pembunuhan berantai sekejam ini bisa terjadi di Indonesia. Gua nggak nyangka banget, Mang. Tapi satu hal, gua thanks banget apa yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus ini. Keren banget, sumpah, keren banget. Dan menurut gue ini adalah prestasi kepolisian yang emang harus diacungi jempol. Polisi berhasil mengungkap semua rentetan kasus Wawon CS. Andai saja polisi tidak teliti, mungkin kasus Wawon CS ini tidak akan pernah terungkap nih, Mama. So, gue ucapin thanks banget buat pihak kepolisian yang memang udah kerja keras mengungkap kasus Wawon CS ini.
Oke Mang, itulah sebuah kasus yang sangat mengerikan dan sangat uh, amazing banget, gila banget. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gua berharap nih kasus seperti ini tidak akan pernah terulang lagi, Mang. Dimanapun itu, baik di Indonesia maupun dimanapun itulah. Dan semoga orang-orang yang ditinggalkan diberikan ketabahan, tetap doa yang terbaik untuk para korban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari kasus ini mengajarkan nih Mang bahwa kita harus lebih waspada Mamang, berhati-hati terhadap siapapun, dan yang paling utama adalah jangan pernah tergoda oleh hal-hal yang nggak masuk akal nih Mang. Contohnya penggandaan uang. Karena gini Mang, ya kalau lu pengen kaya, uang lu pengen berlipat ganda ya lu kerja gitu. Kalau nggak lu kerja ya lu usaha gitu Mang. Jangan pernah percaya terhadap hal-hal yang seperti ini Mang. Ini adalah salah satu bukti bahwa dukun yang melakukan penggandaan uang itu is bullshit, Bang. Oke, Mang, jika kalian punya saran tentang crime story di mana aja, silahkan komentar. Nanti gua akan bahas di cerita selanjutnya. Sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan jangan lupa nyalain notifnya supaya kalian tahu nih saya upload video terbaru. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.